Bicara di depan kamera itu ternyata sulit. Saya Yogi Stan Bagindo, kawan-kawan sekalian. Video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang eh, kenapa kita sulit berbicara di depan kamera. Saya sebenarnya sering berbicara depan kamera, di depan umum, di public speaking saya sering memberikan kajian, saya memberikan penyuluhan, memberikan ceramah. Ya, nanti kalau saya sempatkan saya share foto-fotonya. Saya kalau bicara di depan itu gampang saja kalau bagi saya gitu. Artinya lancar saja, lancar saja. Tapi ketika saya berbicara depan kamera seperti sekarang ini, malah banyak yang terbata-bata rasanya, banyak yang beribet-libet rasanya yang saya rasakan. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi itu yang saya rasakan, ternyata sulit kita berbicara di depan kamera. Baik kawan-kawan, lalu apa tipsnya agar kita bisa bicara depan kamera selancar berbicara depan umum? Ya karena memang ya saya lihat begitu. Orang yang biasa berbicara di depan kamera itu biasanya ketika dia berbicara di depan umum itu biasa saja, santai saja. Tapi tidak semua orang yang dia biasa bicara di depan umum dia mampu juga bicara depan kamera. Tidak semua orang, ya. Nah, jadi saya pikir-pikir, saya survei, saya teliti apa yang menyebabkan orang ternyata sulit bicara depan kamera. Ternyata kawan-kawan sekalian, orang sulit bicara di depan kamera itu karena dia takut ada kata-katanya yang salah. Itu sebenarnya, ya. Kenapa seperti itu? Karena dia sering melihat TV, sering melihat video-video pembawa berita, video-video yang lancar orang ngomongnya. Itu kita sebagai penonton melihat, kok nggak ada yang salah ya, bisa sehebat itu dia. Ngomong 5 menit, 10 menit, itu lancar saja. Dan ternyata mereka itu ternyata tidak juga hasil dari pemikiran dia bicara. Ternyata orang-orang yang di depan kamera seperti pembawa berita, seperti orang-orang yang membuat channel untuk yang sudah besar-besar itu mereka ada teleprompter ternyata. Jadi teleprompter ini kawan-kawan sekalian, itu nanti ada teks berjalan ke bawah, ya kita tinggal baca aja. Ya kalau gitu enak, ya gitu enak. Saya pernah gunakan teleprompter murah itu di Shopee, kalau nggak salah harganya 170. Dia nggak pakai listrik, dia pakai refleksi cahaya saja. Kalau yang aslinya mahal, 11 jutaan itu, sampai ada 20 juta. Ini hanya ratusan ribu. Dan ini menggunakan refleksi cahaya dan memang berguna. Ada di akun TikTok saya, Yogi Stan Bagindo. Itu saya ada buat video tentang kisah-kisah orang-orang yang cukup membuat menguras emosi kita, sedih kah, marah kah. Itu rata-rata saya memakai itu. Dan memang tidak ada kesalahan. Kalau saya bicara begini, saya tidak ada teksnya, tidak ada, saya hanya buat poin-poin di kertas ini, itu beribet. Nah, kayak sekarang nih, saya kadang ada salah vokalnya, salah kata-katanya, ya. Dan orang yang tidak biasa bicara depan kamera, yang khawatir seperti itu. Yang dia tahu orang bicara depan kamera itu lancar saja, tidak ada kesalahan. Ternyata tidak, ya. Itu sebenarnya. Dan ini saya dobrak hari ini. Saya akan terus bicara depan kamera, salah ndak salah, lancar ndak lancar, saya akan terus bicara sampai saya ya sudah beradaptasi. Sama kayak kita mulai berbicara di depan orang banyak. Awal-awal tentu sangat grogi, takut salah, takut lihat orang. Tapi ketika memang sudah terbiasa, ala bisa maka terbiasa, itu ya santai saja. Ya sudah rileks lah gitu, sudah rileks. Adapun nanti ada orang yang sinis, orang yang nggak senang, ya udah santai saja kalau sekarang ya. Dan itu yang ingin saya dapatkan untuk jika saya ingin rutin bicara depan kamera. Ternyata sulit. Nah, memang kawan-kawan, skill yang paling mahal itu ya memang berbicara depan umum ya. Kawan-kawan, sebenarnya salah satu skill yang saya rasakan untuk bisa diolah dari hari ini adalah skill berbicara. Walaupun kawan-kawan tidak bisa berbicara di depan umum orang banyak, tapi setidaknya kita mulai berbicara depan kamera, saya rasa itu sudah mewakili. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa berbicara di depan kamera, sebagaimana kita lancar berbicara di depan umum? Kawan-kawan begini, ini pengalaman saya saja. Saya berbicara ketika saya lancar, itu ketika ada yang mendengarkan.
ada yang mendengarkan. Dan perbicaraan saya akan lebih lancar, jauh lebih lancar ketika yang mendengarkan itu merespon saya. Ya, itu yang saya dapati ya selama saya jadi pembicara. Saya akan menjadi lebih lancar bicara saya ketika orang yang mendengarkan saya itu memberikan respon, mungkin angguk pala, mungkin bertanya, mungkin ada rasa wajah yang emosi, ketakutan. Wah, itu saya rasa berarti pesan saya sampai. Di depan kamera, handphone saya pakai hari ini handphone untuk merekam saya, itu nggak ada respon. Ya nggak ada respon. Gimana lah kayak kita bicara di depan pohon gitu kan. Ternyata saya pernah baca juga, nonton juga video orang-orang yang melatih bicara di depan kamera itu, ternyata mereka itu memang harus memandaikan visualisasi mereka bahwasannya mereka ini sedang berbicara dengan seseorang di depan mereka. Ya kayak saya ini, saya anggap hari ini depan saya ini bukan handphone, tapi ada seorang teman saya yang saya kalau berbicara dengan dia tuh saya bisa lama berjam-jam. Ya saya anggap ini hari itu ini dia gitu, bukan kamera. Karena saya anggap kamera yang nggak ada responnya, kamera itu yang nggak ada, diam saja. Kita bingung juga jadinya, orang ini nggak ada respon. Tapi ketika saya visualisasikan di depan saya ada teman saya, ya anggap saja namanya Rudi lah, anggapnya. Ketika saya bicara dengan Rudi di dunia nyata, kehidupan nyata, saya kalau bicara dengan dia tuh panjang, enak, bercanda, ngobrol. Nah, sosok dia saya usahakan tampil di depan saya, sehingga saya serasa saya ketika berbicara hari ini itu seperti ngobrol dengan dia. Walaupun kawan-kawan memang harus terbiasa juga. Nah, oke. Itu mungkin yang saya rasakan ketika saya harus berbicara di depan kamera, walaupun ternyata sulit berbicara depan kamera. Ya, sulit tadi yang saya dapati ternyata sulitnya itu karena memang kita ini tidak mau ada kesalahan. Padahal kesalahan yang original, yang otentik itu lebih mendalam saya lihat diterima penonton, audiens, daripada terlalu sempurna. Ya, saya dulu memang salah satu kesulitan saya buat konten, saya harus sempurna. Nggak ada kesalahan, pokoknya semuanya lancar saja. Nah, seperti ini suara motor nggak boleh ada kedengaran, ya kan, noise. Kalau sekarang enggak ya, karena ada pepatah bijak kawan-kawan sekalian. Salah satu bentuk alasan penundaan, alasan menunda itu ingin sempurna, ya. Karena kesempurnaan itu tidak akan ada, pasti akan ada kekurangan, ada kesalahan. Nah, yang ada ya kita belajar saja dari kesalahan hari ini. Saya lihat nih video saya nanti nih, di mana kesalahannya, besok saya hilangkan kesalahan itu. Dan apakah ada titik sempurna? Tetap tidak ada juga. Ya, kita hanya beralih dari kesalahan yang banyak menjadi kesalahan yang lebih sedikit dari yang kemarin. Kita perbaiki lagi, ya, menjadi kesalahan yang lebih sedikit dari sebelumnya. Ya gitu aja terus. Kalau yang sempurna itu tidak ada. Itu mungkin kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan relate video ini dengan kawan-kawan, membantu dalam dunia perkontenan khususnya. Terima kasih. Saya Yogi Stan Bagindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.